Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riloy Senasindrang. Saya dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, saya di sini ingin menjelaskan atau memaparkan sebuah video, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan yang diajarkan oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD. Baik, sebelum kita akan memasuki pada pengertian secara umum ataupun secara khusus tentang evaluasi itu sendiri, alangkah baiknya kita lebih memahami dulu apa itu evaluasi, siapa yang akan mengevaluasi, kapan kita harus melakukan evaluasi, mengapa kita harus mengevaluasi, dan yang terakhir, bagaimana atau cara apa yang digunakan untuk mengevaluasi. Maka dari itu, sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi, saya akan menguraikan terlebih dahulu tentang apa itu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sebagaimana suatu kegiatan ingin yang kita capai. Terus, bagaimana perbedaan antara pencapaian itu sendiri serta standar yang ingin kita capai. Lalu, bagaimana kemanfaatan? Apakah memberikan kemanfaatan ini tentang sebuah kegiatan atau tidak? Maka dari itu, kita bisa dapat menarik kesimpulan bahwa evaluasi itu ada 3. Yang pertama, kita harus menyediakan informasi dulu dengan tujuan ingin yang kita capai. Terus yang kedua, tentang standar yang ingin kita capai, apakah sesuai dengan pencapaian itu sendiri dengan standar kita sendiri juga. Terus yang ketiga, apakah kemanfaatan itu berdampak kepada kita sendiri ataukah tidak, ataupun berdampak kepada orang lain ataukah tidak. Lalu kita akan masuk kepada yang kedua, siapa yang mengevaluasi. Ternyata orang yang mengevaluasi itu disebut sebagai evaluator. Jadi, baik pengusaha, baik pendidik, maupun baik pengajar, ketika mereka melakukan evaluasi, maka mereka itulah yang disebut sebagai evaluator. Jadi ingat teman-teman sekalian, bahwa orang yang melakukan evaluasi dinamakan evaluator. Kapan kita melakukan evaluasi? Ternyata melakukan evaluasi itu setelah kita telah mengerjakan atau selesai kita melakukan sebuah kegiatan tersebut. Jadi tergantung bagaimana dan kapan selesainya itu kegiatan yang ingin kita capai. Saya bisa mengambil sebuah contoh dalam pendidikan atau dalam sebuah pembelajaran. Kita itu selalu kenal yang namanya semester atau ulangan harian lah. Itu sebagai bahan evaluasi untuk apa? Untuk kita melihat sejauh mana siswa paham dan mengerti terhadap sebuah kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kapan untuk melakukan evaluasi itu setelah kegiatan itu selesai kita lakukan. Mengapa kita melakukan evaluasi? Tujuan kita melakukan evaluasi yaitu kita dapat melihat, mengukur, serta menilai kemampuan kita dalam menggunakan sebuah metode. Apakah metode itu berhasil atau tidaknya berhasil itu metode. Dan dengan adanya juga evaluasi, maka kita dapat melihat juga
Atau dapat kita tingkatkan sebuah metode itu? Apakah harus ada kita perbaiki ataukah harus kita rubah? Dengan tanpa adanya juga evaluasi, maka saya yakin dan percaya bahwa sebuah kegiatan itu kita tidak dapat mengetahuinya. Apakah dia mengalami kemajuan? Apakah ia mengalami kegagalan? Ataukah ia memiliki kelebihan atau kekurangan? Itu kita tidak bisa mengetahui. Maka tujuan dari evaluasi ini yaitu kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau sebuah metode yang kita pakai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mengevaluasi. Yang pertama, kita harus menentukan topik apa yang kita evaluasi. Terus yang kedua, kita harus melakukan yang namanya pengumpulan data. Setelah data itu sudah dikumpulkan, maka kita harus memverifikasi data tersebut. Yang keempat, yaitu kita harus menganalisis data yang telah kita kumpulkan. Dan yang terakhir yaitu kita mentafsirkan data tersebut.